Selamat siang semua. Ada sehat-sehat? Sehat. Oke. Pertemuan ini kita akan lakukan untuk hari ini, kita akan melakukan perkuliahan sesuai dengan jadwal yang sudah ada, sesuai dengan RPS. Ini pertemuan keempat. Ya, pertemuan keempat. Di pertemuan keempat ini kita akan membahas mengenai hal yang sudah direncanakan dalam RPS, yaitu mengenai materi akan diberikan mengenai hukum atau jaminan fidusia. Seperti kita ketahui bersama bahwa jaminan itu barang yang diberikan, barang yang dijadikan sebagai jaminan untuk pelunasan hutang. Ya. Untuk jaminan fidusia, fidusia itu berasal atau diartikan sebagai jaminan kepercayaan. Ya. Jaminan kepercayaan. Dan di dalam jaminan fidusia itu ada beberapa poin yang harus kita bahas. Pertama, mengenai pengertian tentang fidusia itu sendiri. Baru istilah atau pengertian jaminan fidusia serta latar belakang timbulnya fidusia dan dasar hukum, ya, aturan-aturan yang terkait dengan peraturan mengenai jaminan fidusia. Baru tentang objek dan jaminan fidusia. Selanjutnya ada bagaimana cara pendaftaran jaminan fidusia serta bagaimana cara mengalihkan fidusia dan bagaimana hapusnya fidusia atau roya. Roya itu mengenai pencatatan. Jadi setelah selesai daripada hal atau jaminan yang sudah dilakukan ataupun hal-hal yang berkaitan dengan pinjam meminjam yang terkait di situ, akan apabila selesai bagaimana cara menghapusnya. Begitupun dengan hal-hal yang terkait dengan fidusia itu sendiri, termasuk di dalamnya mengenai hak untuk mendahului dalam membayar ataupun pelunasan ataupun pelunasan jaminan yang akan ditarik oleh kreditur. Baru ada eksekusi, bagaimana cara mengeksekusi jaminan fidusia, serta ada hal-hal yang terkait dengan tindak pidana yang diatur dalam undang-undang fidusia itu sendiri. Yang dimaksud dengan fidusia adalah pengalihan hak atas benda bergerak atau tidak bergerak. Jadi pengalihan fidusia itu atas pengalihan hak atas benda bergerak dan tidak bergerak yang masih dalam penguasaan pemiliknya, sebagai jaminan atas hutang yang diberikan oleh kreditur kepada debitur. Jadi jelas di sini bahwa fidusia itu pengalihan hak atas benda, baik itu benda bergerak maupun benda yang tidak bergerak, yang masih dalam penguasaan pemiliknya, sebagai jaminan atas hutang yang diberikan oleh kreditur kepada debitur. Latar belakang timbulnya lembaga fidusia itu adalah untuk memberikan perlindungan hukum kepada kreditur dalam transaksi yang melibatkan pinjaman uang atau kredit dengan jaminan benda bergerak atau tidak bergerak. Fidusia itu memungkinkan kreditur untuk memiliki hak preferensi, dan itu kita akan bahas sebentar mengenai apa yang dimaksud dengan hak preferensi atas benda yang dijadikan jaminan jika debitur gagal membayar hutang. Jadi konsumen yang diberikan hak untuk itu, dia silakan mempergunakan barang tersebut, tapi hak kepemilikan atau sertifikat ataupun hak milik dari benda tersebut masih dipegang oleh kreditur, ya, atau pemberi fidusia. Jadi memberikan kepercayaan untuk silakan Anda menggunakan barang tersebut, tapi untuk kepemilikan seperti misalnya kendaraan bermotor itu ada BPKB, bukti kepemilikan kendaraan bermotor, itu untuk contoh benda bergerak. Ada juga
benda yang tidak bergerak. Tapi kalau contoh untuk benda bergerak, misalnya motor, itu kepemilikannya masih dipegang oleh pemberi fidusia, ya, masih dipegang oleh kreditur. Dan untuk menggunakan, silakan untuk Anda gunakan. Tapi untuk kepemilikan, misalnya Anda akan menjual kembali, itu belum ada, ya. Jadi cuman hak untuk menggunakan barang. Sampai di sini jelas, ya. Itu mengenai RPS. Dan di sini di pertemuan keempat tadi sudah jelas bahwa tujuannya dari pemberian materi ini, mahasiswa itu mampu menganalisis ruang lingkup jaminan fidusia yang objeknya yaitu adalah benda bergerak dan benda tidak bergerak. Ada beberapa alasan yang melatar belakangi sehingga timbulnya lembaga fidusia. Yang pertama, kebutuhan akan jaminan. Maksudnya di sini dalam hal transaksi pinjaman uang atau kredit, kreditur itu memerlukan jaminan untuk mengurangi resiko kerugian jika debitur gagal membayar utang. Jadi barang yang dijadikan sebagai jaminan apabila dalam hal kredit yang biasanya dilakukan pembayaran per bulan dalam jangka waktu mungkin 4 tahun. Jadi apabila debitur gagal bayar, barang ini atau jaminan fidusia ini akan diberlakukan. DP cara pemberlakuan untuk bagaimana penarikan nanti kita bahas sebentar, bagaimana DP cara mengeksekusi barang yang dijadikan sebagai jaminan fidusia. Kedua, latar belakangnya yaitu sebelum adanya fidusia, hak tanggungan hanya dapat diberikan atas tanah dan bangunan, sehingga perlu ada lembaga yang memberikan jaminan atas benda bergerak. Dan ketiga yang menjadi latar belakang juga karena peningkatan kegiatan ekonomi. Dengan adanya fidusia, kegiatan ekonomi dapat meningkatkan pengusaha untuk memberikan pinjaman dengan adanya jaminan yang sah. Itu yang melatar belakangi. Dan manfaat daripada fidusia yaitu ada beberapa manfaat. Yang pertama, melindungi kreditur. Maksudnya fidusia memberikan perlindungan hukum kepada kreditur dengan memberikan hak preferensi atau atas benda yang dijadikan sebagai jaminan. Kedua, itu meningkatkan kepercayaan antara kreditur dan debitur dalam transaksi pinjaman uang ataupun kredit. Dan ketiga, memfasilitasi kegiatan ekonomi. Fidusia itu dapat memberikan fasilitas kegiatan secara ekonomi dengan memberikan kemudahan dalam transaksi pinjaman uang ataupun kredit. Dan selanjutnya mengenai objek dan subjek jaminan, siapa yang menjadi objek dan subjek dalam jaminan fidusia. Dalam jaminan fidusia, yang menjadi objek dan subjek jaminan adalah pertama yaitu satu, benda bergerak, ya, yang menjadi objek yaitu benda bergerak. Benda bergerak itu berupa atau contohnya seperti kendaraan bermotor, mesin, peralatan dan barang dagangan lainnya. Itu contoh-contoh mengenai benda yang tidak bergerak yang menjadi objek dari hukum jaminan fidusia maksudnya. Dan kedua, benda tidak bergerak yang menjadi objek fidusia juga berupa tanah ataupun bangunan. Jadi benda bergerak jelas berupa kendaraan, mobil, motor ataupun hal-hal yang lain yang berkaitan. Benda yang dapat digerakkan, dan benda yang tidak bergerak ya berupa tanah dan bangunan. Yang menjadi subjek dari jaminan fidusia yaitu pemberi fidusia yang disebut dengan debitur. Jadi pemberi fidusia atau finance,
Yang biasa kita dengar ada finance. Mereka itu yang menjadi pemberi fidusia atau debitur. Pemberi fidusia di sini dimaksud adalah pihak yang memberikan jaminan. Memberikan jaminan fidusia kepada kreditur untuk memperoleh pinjaman atau kredit. Jadi pemberi fidusia atau debitur, pihak yang memberikan jaminan fidusia kepada debitur, kepada kreditur untuk memperoleh pinjaman atau kredit. Dan kedua yaitu menjadi penerima fidusia atau kreditur. Tadi ada terputar tadi yang jadi kreditur ini orang yang seperti contoh finance itu kreditur. Finance yang sudah melunasi barang tersebut dan selanjutnya pihak yang kedua yaitu debitur, kita yang sebagai konsumen yang memakai barang tersebut. Pemberian fidusia adalah pihak yang memberikan jaminan fidusia kepada kreditur untuk memperoleh pinjaman ataupun kredit. Dan yang kedua itu penerima fidusia atau kreditur. Penerima fidusia adalah pihak yang menerima jaminan fidusia dari debitur sebagai jaminan atas pinjaman atau kredit yang diberikan. Selanjutnya kita lanjut dengan pembebanan dan bentuk atau substansi jaminan fidusia. Yang dimaksud dengan pembebanan serta bentuk serta substansi jaminan fidusia adalah sebagai berikut. Pertama, satu, pembebanan fidusia dapat dilakukan oleh pemilik benda atau pihak lain yang memiliki hak atas benda tersebut. Kedua, pembebanan fidusia itu harus jelas. Ya, pembebanan fidusia harus jelas dan spesifik mengenai objek fidusia. Begitupun dengan jumlah utang dari fidusia dan jangka waktu pelunasan fidusia. Itu yang menjadi substansi jaminan fidusia. Jadi ada pembebanan fidusia dapat dilakukan oleh pemilik benda atau pihak lain yang memiliki hak atas benda tersebut. Baru yang kedua, bagaimana pembebanan fidusia itu harus jelas, ya. Harus jelas dan spesifik mengenai objek daripada fidusia itu sendiri, jumlah utang dari fidusia itu sendiri, dan jangka waktu pelunasan fidusia. Jadi boleh dilakukan seperti kredit yang ada, boleh 1 tahun, boleh 2 tahun, boleh 3 tahun atau 4 tahun. Sesuai dengan jumlah yang ataupun DP ataupun uang muka yang sudah disetorkan lebih dulu. Bentuk jaminan fidusia itu adalah perjanjian antara pemberi dan penerima fidusia yang mengatur tentang hak dan kewajiban para pihak yang melakukan perjanjian dengan dasar fidusia. Kedua, dibuatkan satu akte fidusia. Fidusia ini harus didaftarkan, dan untuk pendaftaran itu biasanya dari finance dia akan ke notaris, dan notaris akan membuat isi perjanjian tersebut, dan isi perjanjian tersebut sebentar akan didaftarkan di pengadilan. Karena itu kalau tidak didaftarkan, hak preferensi dari hak diutamakan untuk pelunasan pembayaran, dia tidak akan ada, dan itu merupakan satu pelanggaran apabila finance atau pemberi fidusia itu tidak mendaftarkan akte jaminan yang sudah dibuat secara bersama para pihak yang melakukan hal tersebut. Substansi jaminan fidusia yaitu mengenai objek fidusia, berapa DP jumlah utang yang harus dilunasi, jangka waktu, diatur juga mengenai jangka waktu berakhirnya fidusia, dan serta hak dan kewajiban dari pemberi fidusia itu sendiri. Selanjutnya, bagaimana cara untuk pengalihan fidusia? Pengalihan fidusia itu adalah proses pengalihan hak dan kewajiban
dari satu pihak ke pihak lain. Jadi pengalihan fidusia itu harus dilakukan dalam beberapa bentuk. Dapat dilakukan dalam beberapa bentuk seperti pengalihan fidusia kepada pihak yang lain. Jadi misalnya Anda penerima fidusia, pemberi fidusia, dan mengalihkan ke jaminan ini ke orang yang lain. Misalnya over kredit, dilanjutkan, biasanya DP kalimat yang ada seperti itu. Anda mendapatkan fasilitas kendaraan dari misalnya Toyota dan Anda sudah pergunakan baru 2 tahun dan Anda ingin mengalihkan, itu bisa dilakukan, ya, mengalihkan kepada pihak yang lain. Ada syarat-syaratnya. Itu bisa dilakukan sepanjang tidak melanggar aturan yang sudah dibuat secara bersama tadi waktu dibuatkan akte. Kedua, dapat pengalihan fidusia kepada kreditur yang lain. Jadi kreditur misalnya dari satu finance, dia bisa dialihkan ke finance yang lain. Itu DP cara pengalihan. Jadi bisa dari pemberi maupun penerima fidusia. Para pihak boleh melakukan hal tersebut. Dan pengalihan fidusia itu harus memenuhi beberapa syarat. Syarat yang pertama yaitu harus ada persetujuan dari pihak yang terkait. Pihak yang terkait maksudnya pengalihan fidusia itu harus mendapatkan persetujuan dari pihak yang terkait seperti pemberi dan penerima fidusia. Kalau pemberi fidusia dia akan mengalihkan, dia harus ada kesepakatan dengan penerima fidusia. Begitupun sebaliknya. Jadi hal-hal yang harus diperhatikan atau mengenai pengalihan ini, para pihak boleh melakukan hal tersebut. Kedua, pemberitahuan kepada pihak yang terkait. Jadi Anda harus memberitahukan. Dan yang ketiga mengenai pencatatan pengalihan fidusia. Apabila sudah terjadi pengalihan jaminan fidusia itu harus dicatatkan kembali, ya, untuk memastikan bahwa pengalihan fidusia tersebut sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Pengalihan ada berapa banyak hal di situ mengenai secara fleksibilitas maupun meningkatkan efisiensi. Bagaimana dengan cara hapusnya dari satu jaminan fidusia atau hapusnya fidusia dan roya? Hapusnya fidusia atau dan roya ada sebagai berikut. Hapusnya fidusia, pembayaran utang. Fidusia dapat dihapus jika utang yang dijamin itu sudah lunas. Jadi itu hal yang sudah didaftarkan di pengadilan niaga itu bisa ditarik. Dengan menghapus juga, disertai dengan menghapus bahwa telah terjadi pelunasan hutang. Kedua, mengenai penghapusan fidusia oleh penerima fidusia. Fidusia itu dapat hapus jika penerima fidusia memutuskan untuk menghapus fidusia tersebut. Jadi maksudnya finance, dia menyatakan bahwa saya akan menghapus utang piutang ataupun jaminan yang dijadikan sebagai jaminan fidusia atau barang yang dijadikan sebagai jaminan fidusia. Roya, yang dimaksud dengan roya yaitu suatu proses penghapusan catatan fidusia dari register fidusia setelah utang itu dijamin, utang yang dijamin itu sudah dibayar lunas. Dan syarat dari roya itu dapat dilakukan jika utang yang dijamin telah dibayar lunas dan penerima fidusia telah memberikan persetujuan. Dan proses untuk penghapusan roya seperti biasa, ya, pemohon roya harus mengajukan permohonan roya kepada pejabat atau pihak yang berwenang di pengadilan. Begitupun pemeriksaan dokumen yang akan dilakukan oleh pejabat yang berwenang dan memeriksa dokumen yang terkait dengan jaminan fidusia atau jaminan yang dijadikan sebagai hutang. Begitupun dilanjutkan dengan penghapusan catatan fidusia. Tadi disampaikan mengenai apa yang dimaksud dengan hak mendahului atau hak preferensi
di fidusia itu hak istimewa, hak yang didahulukan untuk pembayaran pelunasan utang. Jadi misalnya kalau barang yang dijadikan jaminan itu ada beberapa penghutang, ada penghutang pertama, kedua, dan ketiga. Untuk penghapusan itu, hak yang diberikan atau hak preferensi, hak utama untuk menerima hutang, menerima pembayaran hutang, misalnya barang yang dijadikan jaminan apabila eksekusi, misalnya kendaraan, itu harus dilelang di muka umum. Dan penerima preferensi atau hak pendahuluan untuk pelunasan hutang. Jadi misalnya saya menjadi misalnya saya sebagai penerima atau penerima fidusia. Saya akan sebagai debitur, di waktu saya tidak mampu untuk membayar atau gagal bayar, barang yang dijadikan fidusia itu akan disita oleh pengadilan sesuai dengan aturan, baru itu akan dilelang di muka umum. Dari hasil pelelangan itu, si pemberi ataupun kreditur dia akan dilunasi terlebih dahulu daripada kreditur yang lain. Itu yang dimaksud dengan hak preferensi, yaitu hak mendahului fidusia adalah hak yang dimiliki oleh penerima fidusia untuk mendahulukan pembayaran hutang yang dijamin oleh fidusia daripada kreditur yang lain. Yang menjadi karakteristik daripada hak mendahului fidusia yaitu pertama, prioritas pembayaran. Jadi dia diprioritaskan terlebih dahulu untuk pembayaran dari hutang yang belum lunas. Kedua, dia mengikat dalam hal ini mendahului fidusia semua pihak yang terkait, termasuk debitur, kreditur lain, dan pihak yang ketiga. Karakteristik yang ketiga yaitu dapat dilaksanakan, jadi hak mendahului untuk penerima fidusia jika debitur gagal membayar hutang. Manfaat juga dari hak mendahului itu melindungi kepentingan penerima fidusia dan meningkatkan kepercayaan. Karena ini cuma masalah percaya, jadi dia sudah memberikan barang, kita sudah menggunakan barang tersebut, walaupun itu hak secara kepemilikan belum ada kepemilikan untuk hak tersebut, tapi untuk menggunakan silakan dipergunakan. Demikian untuk materi hari ini. Kalaupun ada pertanyaan, disilahkan. Ya, nama? Nama saya Riko Delipan dengan NIM akhir 264. Ya. Yang bertanya, siapa yang menjadi objek dan subjek jaminan fidusia? Yang menjadi objek dan terima kasih untuk pertanyaannya ya. Untuk pertanyaan ini, yang menjadi objek dan subjek daripada dalam hukum jaminan fidusia yaitu pihak yang terkait ya. Itu pertama benda yang bergerak, tadi sudah dijelaskan, yaitu misalnya kendaraan bermotor, dan benda yang tidak bergerak ataupun seperti tanah. Itu yang menjadi objek dan subjeknya yaitu kedua belah pihak, yaitu pemberi fidusia atau debitur, biasa disebut dengan finance, dan yang kedua mengenai debitur, orang yang berhutang atau penerima fidusia. Itu yang menjadi objek dan subjek dari hukum jaminan fidusia. Jadi menjadi subjeknya itu tanah, baik tanah ataupun benda bergerak dan benda yang tidak bergerak. Kira demikian untuk pertanyaan tadi. Selanjutnya mungkin ada pertanyaan, silakan. Bagaimana cara mengeksekusi jaminan fidusia? Ya, bagaimana cara mengeksekusi jaminan fidusia? Yaitu pertama, langkah yang harus dilakukan oleh eksekusi, yaitu pertama, dia harus memberitahukan kepada debitur. Jadi kreditur dia harus menyampaikan bahwa Anda sudah melewati waktu atau tempo yang diberikan. Misalnya per bulan Anda harus sudah
Dalam pelunasan itu ada sekitar 40 kali kira-kira pelunasan. Dan di dalam pelunasan ke-14, 15, 16 Anda sudah menunggak, dia akan memberitahukan bahwa Anda sudah melakukan satu prestasi atau ingkar janji dalam pelunasan. Itu pertama langkah yang dilakukan oleh pemberi, ya, pemberi kredit atau kreditur. Dia akan mengingatkan dulu, Anda sudah tidak menyetor dalam setoran ke 14, 15 sudah 3 bulan berturut-turut. Itu hal yang dilakukan pertama, pemberitahuan kepada debitur. Kedua, dia pengajuan permohonan eksekusi. Apabila hal itu dilanggar atau prestasi yang dilakukan oleh debitur, dia akan melanjutkan itu dia akan melanjutkan ke membuat satu gugatan ke pengadilan. Jadi bermohon ke pengadilan untuk membuat satu gugatan mengenai pelunasan hutang dengan jaminan fidusia. Baru selanjutnya langkah yang akan dilanjutkan apabila hal itu sudah selesai, baru dilakukan penyitaan. Dari penyitaan itu, dari penyitaan benda tersebut, itu akan dilakukan satu pelelangan. Dilelang di hadapan umum. Jadi benda yang dijadikan, barang yang dijadikan jaminan fidusia itu tidak bisa dimiliki oleh pemberi fidusia, ya, atau kreditur. Begitupun dengan hal-hal yang lain. Jadi jaminan fidusia itu tidak bisa dimiliki. Itu harus dilelang di hadapan umum, nanti dapat DP sisa hasil daripada pembiayaan tersebut, penjualan tersebut akan dikembalikan kepada, kalau dia ada kelebihan, misalnya tunggakan 100 juta, itu akan dikembalikan sesuai dengan pokok dan bunga. Jadi kalau dia 100 juta ya oke. Hasil daripada penjualan itu, kalau dia kendaraan tersebut dijual menjadi 120 juta, sisanya akan dikembalikan kepada debitur. Itu hal-hal yang dilakukan. Dan selanjutnya pembayaran hutang, itu jelas. Jadi akan dikembalikan hutang piutang yang jadi milik daripada kreditur. Jadi kalau hutang piutang 100 juta, dikembalikan 100 juta, sisanya dikembalikan kepada debitur. Bagaimana DP proses eksekusi? Jadi pengadilan dapat memerintahkan eksekusi fidusia jika debitur tidak membayar hutang yang dijamin. Kedua, pejabat eksekusi yaitu pejabat seperti jurusita di pengadilan dapat melakukan eksekusi fidusia berdasarkan putusan pengadilan. Dan yang ketiga mengenai pengawasan, pihak eksekusi, proses eksekusi fidusia harus diawasi oleh pejabat yang berwenang untuk memastikan bahwa proses tersebut berjalan dengan baik. Biasanya dari pengadilan itu, dari pemohon ataupun kreditur, dia akan meminta bantuan dari kepolisian untuk pengamanan. Kepolisian itu cuma pengamanan suatu eksekusi. Itu yang dimaksud dengan proses atau bagaimana mengeksekusi barang yang dijadikan sebagai jaminan fidusia. Kita kira demikian untuk sesi ini. Untuk materi sudah diberikan, dan begitu pun diharapkan sebentar Anda mampu ataupun menguasai walaupun belum 100% mengenai fidusia, karena ada hal-hal lain juga yang atau peraturan-peraturan pemerintah yang terkait dengan fidusia itu sendiri. Tapi diharapkan Anda memahami apa yang dimaksud dengan jaminan fidusia dan mampu untuk menjelaskan, selain menjadi satu referensi ataupun pengetahuan Anda, bisa juga berbagi dengan masyarakat yang lain. Sesuai dengan waktu yang sudah ada, kita kira sampai di sini dulu untuk pertemuan hari ini. Nanti kita lanjutkan di pertemuan berikut dengan materi yang selanjutnya sesuai dengan RPS. Demikian, terima kasih, selamat siang semua. Siang.